Kalian nyadar nggak sih? Akhir-akhir ini tuh, tren bahasan kesehatan mental, ujung-ujungnya nyalahin orang tua. Trauma ini terbentuk karena orang tuaku. Inner child ini gara-gara mereka. Bapakku terlalu emotionally distant. Ibuku terlalu protektif dan helikopter parenting. Dan seterusnya. Ya, for some cases, it is actually true. Abuse yang orang tua berikan jelas berpengaruh ke perkembangan kesejahteraan psikologis si anak itu. Dari dia kecil sampai dia dewasa. Tapi, enggak semua keluarga kayak gitu. Tidak semua orang tua pasti seperti itu. Seringkali terjadi dalam ruang praktek psikolog, klien datang dan menceritakan betapa sengsaranya hidupnya. Dan ketika dia menggambarkan latar belakang keluarga ataupun orang tuanya itu kayak musuh terbesar, raja terakhir dalam hidupnya. Yang entah kenapa bertanggung jawab atas seluruh kesengsaraan si hidup klien ini. Nah, kalau seorang psikolog, kedatangan klien seperti itu, tentu yang pertama kita harus lakukan adalah ya kita validasi bahwa itu betul pengalaman yang dia rasakan. Ya, terlepas entah kebenarannya seperti itu atau enggak. Tapi karena dia merasa seperti itu, kita mulai masuk dari kacamata itu. Hanya saja tidak jarang ketika akhirnya si psikolog ini punya kesempatan ketemu dengan orang tuanya, ternyata tidak seburuk yang dibayangkan. Ternyata orang tua sudah melakukan yang terbaik yang ia bisa lakukan. Terlepas dari keterbatasan pengetahuannya. Terlepas dari keterbatasan finansialnya. Terlepas dari luka-luka yang orang tua itu juga miliki dari masa lalu. Cepat atau lambat, klien atau kita harus menerima fakta bahwa orang tua kita tidak sempurna. Jangan sembarangan dibandingkan dengan gold standar edukasi parenting yang kamu temui dari psikolog-psikolog di internet. Karena kan kita ngomongin gold standard ya, yang terbaik, yang ideal. Tapi kan kenyataan nggak selalu seperti itu. Realitanya nggak kayak gitu. Keluarga kamu tidak sesempurna itu, keluarga kamu belum tentu selengkap itu, apalagi kita lahir dan besar di negara yang seperti ini. Nggak usah jauh-jauh ngomong kamu. Psikolog yang kamu tonton itu sendiri juga belum tentu bisa menerapkan dengan sempurna pada anaknya sendiri. Ya, nggak usah ngomong jauh-jauh juga, mungkin aku sendiri baru aja kemarin marah-marah habis-habisan dengan anakku sendiri. Kenyataan tidak selalu ideal. Oleh karenanya, mungkin cara terbaik untuk menghabiskan waktu dan energi kita, menyalurkan waktu dan energi kita, memanfaatkan waktu dan energi kita, bukan dengan membuat daftar seluruh kesalahan yang orang tua kamu pernah lakukan seumur hidup kamu. Tapi kita bisa alihkan untuk melakukan suatu hal yang benar-benar meningkatkan kualitas kehidupan kamu saat ini. Karena ketika mungkin kualitas hidupmu meningkat, akan sedikit berkurang desire untuk menyalahkan orang tua kamu terus-menerus. At the end, mungkin hanya ada satu faktor yang bisa membedakan, memisahkan antara klien mana yang akhirnya bisa sembuh dan tumbuh dan mana yang tidak. Yaitu accountability, akuntabilitas. Alias tanggung jawab untuk merapikan atau membenahkan hidup kita sendiri. Karena ya kita nggak bisa selalu mengandalkan orang lain. Thank you.